Hi everyone, say hi to Vision. Viridian Broadcasting of Communication, express your voice, express your feeling. Halo sobat semuanya, selamat datang di Eko Talk. Bareng aku Akbar. Aku Endang. Selama beberapa menit ke depan, kami berdua akan menemani kalian dalam menjelajahi kisah inspiratif tentang bagaimana kaum milenial membawa perubahan melalui tindakan-tindakan kecil yang berdampak besar pada lingkungan sekitar. Di acara spesial ini, kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia merupakan aktivis lingkungan yang bergerak di salah satu organisasi nirlaba, yaitu Kak Iqbal Masuku. Halo semuanya. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kesibukannya sekarang, Kak? Jadi sekarang lagi fokus untuk nyelesain studi, sama sekarang juga lagi magang di salah satu organisasi lingkungan namanya Clear Rivers. Organisasi lingkungan Clean Rivers ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih Kak itu Clean Rivers? Jadi Clear Rivers adalah organisasi lingkungan yang sebenarnya base-nya di Belanda, tapi sekarang kita juga lagi buat, kita kebanyakan proyeknya itu fokus dalam kebersihan lingkungan, terutama juga kebersihan sungai. Apakah kakak memiliki pengalaman di organisasi sebelumnya? Pernah. Jadi sebelum join di Clear Rivers, aku pernah juga join beberapa organisasi volunteering di Indonesia dan juga di Indonesia Timur. Tapi menurut aku kakak keren banget sih Kak, di waktu sekarang nih kakak sekarang kan lagi berkuliah. Yeah. Nah sekarang join lagi dia organisasi nih. Iya. Apa sih Kak yang mendorong kakak nih untuk bisa gabung di organisasi ini? Yang mendorong sih kebanyakan dari motivasi ingin menambah pengalaman saja sih. Jadi karena aku juga care dengan lingkungan dan beberapa masalah sosial juga, makanya selalu ingin melakukan hal-hal volunteering yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Oh, jadi kakak ini bergerak di melakukan aktivitas lingkungan ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, Clean Rivers ini sendiri itu organisasinya itu di bawah naungan pemerintah atau di bawah naungan? Tidak, jadi Clear Rivers ini tidak di bawah naungan pemerintah karena kita NGO atau nirlaba, jadi tidak di bawah naungan pemerintah, kita independen. Jadi kita bergerak berdasarkan nanti kalau ada berdasarkan project yang kita buat sendiri, dan pendanaannya kebanyakan dari donatur, dari donatur. Jadi donatur itu apakah langsung dari dalam organisasinya atau dari donatur? Donaturnya tentu dari luar, bukan dalam organisasi kayaknya. Jadi donaturnya kita mungkin banyak proyek yang kita lakukan. Jadi donatur ini adalah orang-orang yang atau instansi-instansi yang mendukung kegiatan kita. Jadi mereka bisa memberi dukungan dalam bentuk sponsor atau dalam bentuk funding atau pembiayaan seperti itu. Kak, untuk anggotanya gimana? Kalau anggota kita sendiri di Kota Ambon ada 2 orang, jadi aku sama teman aku Rahmat, kita berdua dipekerjakan di Kota Ambon untuk menjalankan proyek Ambon Plastic Free atau Ambon Bebas Plastik dari Clear Rivers di Kota Ambon. Nah, yang seperti kita tahu nih kan sekarang Kak, sampah-sampah plastik kan di lingkungan sekitar ini kan akan menjadi polusi besar nih, masalah besar nih sekarang nih. Menurut kakak apa sih dampak dari penggunaan sampah plastik kayak misalnya tuh kayak di sungai itu Kak, biasa kan sampah plastik kan banyak kan di sungai Kak. Dampaknya banyak sih, kayaknya kita kalau di Kota Ambon udah lihat ya, kebanyakan sungai di Kota Ambon kayaknya nggak ada yang bersih kayak gitu. Contohnya bisa dilihat di Kali Batu Merah,
Sungai Waihaong Iya. kemarin yang kita bersihkan. Jadi selain mencemari sungai, banyak juga yang bisa menyebabkan penyakit karena air-air sungai di sungai yang tercemar. Kota Ambon kita juga kan banyak banyak anak-anak kecil yang berenang di sana kan, dan juga karena kontribusi sampah plastik ini yang secara langsung menuju ke laut itu juga berdampak kepada ekosistem di bawah laut ya. Benar sih, karena sampah-sampah itu kan sumber penyakit ya Kak, yang seperti Iya. kita tahu. Jadi sampah-sampah tersebut itu biasa didaur ulang atau disimpan langsung dibuang langsung di TPS atau biasa didaur ulang? Kalau di Kota Ambon ya, kebanyakan sampah yang kita ketahui memang tidak didaur ulang karena memang tapi untuk sekarang memang ada salah satu perusahaan yang bergerak daur ulang, tapi mereka tidak mendaur ulang 100% sampah di Kota Ambon. Masalahnya juga karena memang di Kota Ambon itu untuk mendaur ulang kita itu harus punya prinsip pemilahan Pemilahan sampah. Namun di Kota Ambon ini kan prinsip itu belum ditanamkan secara mendalam di masyarakat Kota Ambon kan. Jadi kebanyakan masyarakat juga buang sampahnya masih tercampur. Itu juga menjadi tantangan, dan juga kebanyakan sampah tidak dibuang di tempat sampah. Banyak kita lihat di jalan-jalan, di sungai, di lahan-lahan kosong seperti itu. Bahkan di jalan raya juga banyak sampah kan. Jadi itu juga alasan kenapa kebanyakan sampah di Kota Ambon itu tidak didaur ulang. Jadi sampah-sampah tersebut tidak, sebagian besar tidak Iya. didaur ulang. Baik, tapi biasanya tuh kegiatan-kegiatannya itu apa? Ada kegiatan rutin kayak tiap minggu atau? Ya, jadi kegiatan kita itu kalau dari Clear Rivers kita dari bos aku ya, kita dibebasin aja sih sekreatif mungkin, tapi bukan berarti nggak lakuin apa-apa kayak gitu. Karena memang kita melakukan program berdasarkan apa yang ada dalam Clear Rivers, seperti 5 pilar yang kita punya, clean up, litter traps, awareness, education, dan juga recycle. Jadi kita mengusahakan untuk melakukan program-program yang berdasarkan 5 pilar tadi itu, melakukan program edukasi, kita lakukan kegiatan bersih-bersih, dan juga sekaligus berkolaborasi dengan perusahaan daur ulang seperti itu. Kak, jadi komunitas Clear Rivers ini bekerja sama dengan pemerintah gimana, Kak? Jadi kita di Kota Ambon memang banyak sekali kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Contohnya kemarin kita pemasangan litter traps itu juga itu kita mengajak pemerintah juga dalam kolaborasinya. Atau untuk yang terakhir kegiatan bersih-bersih yang terakhir ini yang kemarin kita juga kerjasama sama pemerintah Kelurahan Waihaong juga. Mereka mengerahkan masyarakat mereka untuk terjun secara langsung untuk kegiatan bersih-bersih seperti itu. Masyarakatnya ikut serta untuk membantu, Kak? Iya, masyarakatnya ikut serta membantu walaupun tidak semua 100% ya, karena memang masih menjadi tantangan kita organisasi lingkungan untuk mengajak 100% masyarakat untuk bisa terjun langsung dan ikut dalam kegiatan bersih-bersih. Jadi kesadaran itu sangat penting ya Kak. Iya, sangat penting Apalagi sekali. ini kan kayak impactnya ke depannya tuh gimana Kak? Apalagi ya masalah kecil tapi impactnya tuh besar nanti di kemudian hari Kak. Benar nggak sih? Impact apa nih? Impact kayak ada dampak negatifnya kan, Oh, kayak iya. buang sampah sembarangan itu Iya, kan benar. pasti ada dampak negatifnya. Nah, bicara soal sampah plastik nih Kak, apa sih Kak sampah-sampah plastik tersebut itu biasanya hambatan-hambatan apa sih Kak, kayak pas kegiatan nih pasti kan ada hambatannya. Hambatan, iya. Banyak sih yang tadi salah satunya aku udah sebutin. Jadi bagaimana kita bisa mengajak warga itu sangat-sangat lumayan sulit juga. Karena memang kebanyakan warga juga tidak banyak yang ingin berkontribusi secara langsung seperti itu. Mungkin karena beberapa faktor juga, karena mereka juga banyak yang fokusnya lebih kepada ekonomi dulu seperti itu, karena memang tingkat kemiskinan di Kota Ambon juga kan lumayan tinggi, dan juga mungkin ada beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan permasalahan sampah seperti itu. Jadi memang tantangannya itu yang paling utama kayaknya untuk sekarang, bagaimana menyadarkan masyarakat. Bagaimana baik. Tapi seperti yang kita tahu sekarang ini kan media sosial kan sangat berperan penting nih dalam Iya. upaya promosi nih Kak. Gimana sih Kak caranya agar anak-anak muda di luar sana tuh bisa join Kak, kayak rekrutmen. Jadi untuk proses rekrutmennya di Clear Rivers itu dilaksanakan per tahun mungkin.
Aku kurang tahu juga mekanisme per tahunnya gimana seperti itu. Tapi kalau berdasarkan rekrutmen aku kemarin itu aku dapat pesan berantai aja sih dari WhatsApp. Sebelumnya memang ada 2 orang juga, tapi bukan dari kota Ambon, dari Belanda yang udah dipekerjakan di kota Ambon, dikirim dari Belanda ke sini untuk kerja dan untuk melakukan beberapa penelitian tentang pemasangan lithotraps yang sudah dipasang ini. Nah, setelah itu mereka memang sebarkan pesan berantai di WhatsApp tentang Clearlivers lagi buka ini nih apa namanya rekrutmen untuk bergabung, dan saat itu aku sama temen aku memang lagi nyari-nyari magang hari itu. Jadi sebenarnya udah keterima di beberapa instansi magang juga, tapi pada saat itu memang kita kita berdua lebih tertarik dengan magang yang bekerja secara aktif gitu, nggak di kantor aja, karena dua instansi dua perusahaan yang menerima kita sebelumnya itu memang job desk-nya cuma di kantor aja kayak gitu. Sementara kita lebih suka yang terjun langsung ke masyarakat dan juga menjawab permasalahan masyarakat. Nah, Clearlivers ini kan memang bergerak di bidang lingkungan dan pengurangan sampah di Kota Ambon, dan itu juga yang menjadi hal yang sangat menarik untuk kita berdua. Jadi bagaimana kita bisa terjun langsung dan memang bekerja secara langsung di antara masyarakat dan bagaimana melihat masalah ini dan mencari solusi untuk mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Kak, mau tanya, untuk organisasi Clearlivers ini apakah ada benefit atau Ada. Jadi kalau join di Clearlivers sebenarnya ada benefitnya juga. Benefitnya selain yang paling utama saya rasa pelajaran bagaimana kita bisa bekerja secara langsung. Jadi karena proyeknya kita yang planning sendiri juga, walaupun memang diarahkan dari ada project manajernya juga, tapi kita dibiarkan secara kreatif mungkin bagaimana kita bisa melihat masalah dan bagaimana kita bisa membuat program yang setidaknya bisa mengurangi permasalahan tersebut. Kayak kemarin kita buat kegiatan bersih-bersih, kita buat konten juga, kita buat kegiatan edukasi yang secara fleksibel aja sih kita lakukannya. Itu yang benefit utama, bagaimana kita bisa membuat program dan juga project. Yang kedua sih mungkin secara finansial kita juga didukung juga, karena kita nggak kerja secara cuma-cuma, karena memang sistemnya magang, jadi kita juga dibayar. Sebenarnya itu bukan gaji sih, tapi lebih kepada insentif diberikan kepada kita per bulannya, yang menurut saya bisa mendukung juga untuk pelajar-pelajar yang ingin bergabung dan bisa membantu secara finansial juga untuk pelajar. Nah, buat kalian semua nih, Clearlivers ada benefitnya nih. Jadi biar nggak di rumah aja, jadi kalian bisa langsung join di Clearlivers. Tapi Kak, bicara soal tentang Iya, tapi kalau mau join di Clearlivers harus pintar bahasa Inggris juga, nggak bisa ada ya. ininya loh. bahasa Inggris harus karena bahasa Inggris. itu kan dari Karena memang Belanda, ngomongnya nanti sama orang Belanda, Belanda. iya. Jadi usahakan kalau teman-teman dari Kota Ambon yang pintar berbahasa Inggris nih dan suka banget sama lingkungan dan peduli sama permasalahan lingkungan di Kota Ambon, boleh banget nanti kedepannya mungkin bisa mencari kesempatan untuk bergabung sama Clearlivers juga. Kalian boleh langsung bisa follow media platformnya ya. Kak, apakah cuman di Kota Ambon saja atau di kota lain? Kalau di Indonesia sekarang baru fokusnya di Kota Ambon, Project Clearlivers. Tapi mungkin di masa depan ada di kota-kota lain juga, siapa tahu ya. Tapi memang untuk sekarang ini baru di Kota Ambon saja. Jadi dari Belanda langsung ke Ambon ya Kak. Iya, Jadi nggak langsung. ke kota-kota lain Kota kan. lain. Ambon spesial. Ambon spesial sih kan. Jadi tantangan-tantangan yang dihadapi Kakak nih dalam langsung turun lapangan, langsung ambil sampah ini, tapi itu pasti ada tantangan dan hambatan tuh Kak. Apa kalau boleh tahu? Tantangannya sih apa ya? Tadi udah dijelaskan sih sebenarnya. Jadi kayak itu mengajak masyarakatnya seperti itu. Itu yang merupakan tantangan. Tantangan teknis sih palingan kayak kadang kita bersih-bersih itu di daerah yang cukup sulit untuk akses untuk mengeluarkan sampahnya dari tempat sampahnya ke tempat pengangkutan sampahnya. Jadi kayak mungkin truknya itu cuma bisa di depan jalan, sementara tempat pengangkatan sampahnya ini jauh dari jalan raya kan, jadi memang harus diangkut. Makanya kita kadang berkolaborasi juga dengan banyak organisasi supaya kita bisa sama-sama mengangkut sampah-sampah tersebut. Keren sekali ya. Tapi Kak, aku mau tanya nih Kak, dukungan pemerintah untuk Clearlivers sendiri ini, maksudnya dukungan secara kayak dari dinas terkait nih Kak, kayak misalnya trash bag, kayak karena ini kan Clearlivers ini kan di sungai nih, jadi kayak trash bag atau enggak kayak spot-spot tubuh itu dari pemerintah ada memberikan
Ya, jadi untuk sejauh ini memang kita berkolaborasi dengan pemerintah. Contohnya kemarin kita kolaborasi sama DLHP juga. Kita minta bantuan mereka untuk sediakan truk sampah dan itu disediakan. Sejauh ini bagus juga sih, bagus juga kerjasama antara pemerintah. Tapi juga diharapkan kedepannya kita bisa melakukan kerjasama yang lebih baik lagi supaya memang program program yang bertujuan untuk kebersihan lingkungan di Kota Ambon itu bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, jadi peran pemerintah itu sangat penting ya Kak, apalagi sekarang kan apa-apa pemerintah. Iya. Jadi itu sangat penting sekali. Iya, tapi nggak boleh apa-apa pemerintah juga ya, karena memang pemerintah walaupun bergerak sekeras mungkin, tapi kalau masyarakatnya yang masih bodoh amat aja sama permasalahannya, ya sama aja. Sebaliknya juga seperti itu, walaupun masyarakat sudah bekerja sekeras mungkin namun pemerintah tidak memfasilitasi dengan baik, Betul. sama aja hasilnya. Jadi harus semuanya bekerja sama untuk Jadi nggak usah terpacu sama pemerintah gitu Iya. kan. Wah, menarik banget ya Kak dia untuk organisasi Kakak ini. Tapi apa sih Kak pesan untuk kaum milenial nih yang sekarang nih? Karena yang kita tahu kan untuk menjadi relawan ini kan harus butuh kesadaran diri nih Kak. Iya. Nah, apa sih pesan Kakak untuk kaum muda agar mereka terus menjaga lingkungan sekitar? Pesan sih ya itu sih, harus kita jadi anak muda harus memanfaatkan kekuatan kita sebagai anak-anak muda untuk melakukan perubahan, karena di masa depan nanti kita kan yang menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Makanya dari itu pesan saya sih lebih kepada semua anak muda, lebih lebih peduli lagi, lebih kritis lagi dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena memang di zaman globalisasi ini kan banyak anak muda yang terpaku dengan permasalahan-permasalahan yang memang kurang penting seperti itu. Jadi mungkin kita bisa sebagai anak muda bisa lebih lihat lebih dekat lagi tentang permasalahan sekitar kita dan bagaimana cara mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Bukan cuma lingkungan saja, tapi mungkin pendidikan dan lain-lain seperti itu. Ya karena kan kalau bukan sekarang kan kapan lagi kalau bukan kita kan lalu siapa lagi, ya kan. Nah, sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Iqbal yang sudah menyempatkan waktu Iya, sama-sama. hadir bersama kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.